Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan sesi presentasi pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Neng Gustini, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yang beranggotakan saya sendiri, Siva Nurul Mutia, dengan NIM 1212-010159. Dan ketiga teman saya, yaitu Sagita Aidul Miftah dengan NIM 1212-010151, kemudian Safira Amalia Oktavianti dengan NIM 1212-010157, dan Tanti Fitri dengan NIM 1212-010170. Baiklah, di presentasi kali ini, kami akan membahas hasil review artikel jurnal tentang manajemen BK di masa pandemi. Pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama adalah pendahuluan, kedua adalah kajian teori, ketiga adalah metode penelitian, keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para pemateri, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, pembahasan pertama akan dibahas oleh saya, Tanti Fitri, yaitu pendahuluan. Sejak kasus pandemi COVID-19 pada Desember 2019 hingga saat ini, proses kegiatan belajar mengajar bagi siswa dan guru diharuskan untuk sementara dilakukan di rumah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kontak fisik secara massal agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, pemerintah juga mengambil kebijakan dengan memberlakukan pembelajaran jarak jauh dengan media daring, menggunakan ponsel ataupun laptop. Dampak dari COVID-19 juga terlihat ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan lockdown, di mana hampir semua orang berdiam diri di rumah untuk memutus penyebaran virus. Sekolah-sekolah ditutup untuk sementara. Setelah lebih dari 2 minggu sekolah ditutup, para pengajar diharuskan untuk mencari jalan lain agar proses belajar tetap berjalan. Sistem daring atau pembelajaran jarak jauh pun dipilih sebagai pengganti tatap muka di sekolah. Pembelajaran daring memanfaatkan jaringan internet dalam proses pembelajarannya. Tidak hanya kegiatan belajar mengajar saja yang dilakukan secara daring, tapi juga layanan bimbingan dan konseling yang juga merupakan bagian dari layanan sekolah. Ini menjadi salah satu tantangan bagi guru bimbingan dan konseling di masa pandemi. Dengan pemberian layanan yang berubah, konselor harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang terjadi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen yang penting dalam suatu sistem pendidikan yang terdapat di sekolah. Kegiatan bimbingan dan konseling harus didukung oleh manajemen yang baik untuk tercapainya peningkatan mutu pelayanan bimbingan dan konseling. Permendikbud nomor 111 tahun 2014 menyatakan bahwa bimbingan dan konseling disiapkan untuk membantu peserta didik dan konseling agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada pemateri Saudari Tanti. Nah, selanjutnya di sini saya Sagita Aidul Miftah dengan NIM 1212-010151 akan menjelaskan yaitu materi tentang kajian teori. Nah, teman-teman, di sini yang dimaksud dengan kajian teori ada 3, yaitu yang pertama tentang pengertian manajemen. Kemudian di sini kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pengertian manajemen bimbingan konseling dan juga tentang pengertian bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang pengertian manajemen. Di mana yang dimaksud dengan pengertian manajemen yaitu bahwa menurut salah satu tokoh yang terkenal yaitu Bapak Handoko menjelaskan bahwa manajemen itu adalah suatu proses perencanaan atau perorganisasian
pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan juga penggunaan sumber daya yang ada di dalam organisasi lainnya. Karena agar kita dapat mencapai suatu tujuan organisasi yang telah kita tetapkan. Kemudian manajemen juga adalah itu yang dimaksud dengan kayak perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan usaha anggota dalam organisasi. Nah, selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut tokoh lainnya yaitu Bapak Ricky Wegerflin bahwa menjelaskan tentang mendefinisikan fungsi manajemen, yaitu bahwa manajemen di sini yang dimaksud adalah bagian dari proses perencanaan, organisasi, koordinasi, serta pengendalian sumber daya manusia. Pengendalian sumber daya manusia tujuannya agar dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, di sini teman-teman kita sudah mengetahui tentang apa sih yang disebut dengan pengertian manajemen itu. Nah, dari yang saya jelaskan tersebut, teman-teman dapat memahami apa yang dimaksud dengan manajemen. Kemudian, yaitu yang kedua yaitu tentang pengertian bimbingan dan konseling. Nah, yang dimaksud dengan pengertian bimbingan dan konseling di sini adalah yang biasa kita sebut dengan BK, disingkat dengan BK. Nah, apa sih yang dimaksud dengan BK itu? BK adalah suatu proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan suatu permasalahan yang kita alami gitu. Nah, menurut sumber yang sama, bahwa kita dapat menyimpulkan bimbingan konseling itu atau BK itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan yang melalui wawancara konseling atau face to face atau muka ke muka gitu kan. Nah, wawancaranya itu secara langsung gitu oleh seorang ahli yang dilakukan oleh ahlinya sendiri gitu. Itu yang disebut dengan konselor. Nah, kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah itu disebut konseli. Nah, begitu kira-kira teman-teman yang dimaksud dengan bimbingan konseling. Kemudian yang dimaksud dengan tentang pengertian manajemen bimbingan dan juga dan konseling. Apa sih bedanya yang tadi ya? Tadi kan saya sudah menjelaskan ya teman-teman apa sih pengertian manajemen, pengertian BK. Nah, yang kemudian materi kemudian selanjutnya di sini itu perpaduan atau persatuan dari manajemen bimbingan konseling. Yang dimaksud dengan pengertian manajemen bimbingan konseling yaitu adalah suatu kegiatan manajemen yang dilakukan oleh konselor. Nah, apa sih yang disebut konselor tadi? Kan saya tadi sudah menjelaskan bahwa konselor itu adalah orang yang ahli dalam bimbingan konseling ini. Nah, sedangkan untuk memfasilitasi fungsi bimbingan konseling, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan juga efisien. Manfaat yang dapat kita ambil dari sumber daya yang dimaksud dengan pola manajemen bimbingan konseling ini dalam rangka yaitu bahwa hubungan yang struktural antara berbagai di bidang sebagai kedudukan dalam pelaksanaan di sekolah, madrasah, kerangka hubungan dapat digambarkan dalam suatu struktur organisasi. Tujuannya agar manajemen bimbingan konseling itu dapat mengembangkan potensi diri peserta didik tersebut. Kemudian ketika peserta didik tersebut itu belum dapat mengenali potensi diri pribadinya sendiri. Nah, guru BK sendiri juga mengharapkan bahwa kita mampu menggali potensi yang kita miliki dalam peserta didik tersebut dan kemudian dapat membantu untuk mengembangkannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang kajian teori. Saya
serahkan kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Safira Amalia, mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami gunakan dalam research ini adalah Library Research Method atau metode penelitian pustaka, yang dimana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan semua data yang ditemukan melalui pendekatan kepustakaan. Dan pendekatan kepustakaan ini digunakan untuk menghimpun berbagai literatur dan dokumen-dokumen terdahulu terkait objek penelitian. Dan tema atau objek penelitian yang kami pilih saat ini adalah manajemen bimbingan konseling di masa pandemi. Penelitian ini tidak menetapkan suatu lokasi sebagai tempat penelitian karena kajiannya itu cenderung pada naskah teks. Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data yang diperoleh dari dokumen, kemudian akan disusun ke dalam sebuah penelitian. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam laporan penelitian secara deskriptif. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Akan ada 3 jurnal yang akan kami review pada kesempatan kali ini, dan jurnal yang pertama yaitu jurnal berbahasa Inggris dengan judul Guidance and Counseling Management on Personal Social Learning and Career Development SMK 19 Bandung Students During COVID-19 Pandemics. Jadi akan menjelaskan mengenai manajemen bimbingan konseling di Sekolah SMK Negeri 19 Bandung mengenai kemampuan belajar dan karir siswa. Nah, jurnal ini termasuk ke dalam Journal of Social Work and Science Education, volume 2, nomor 2, tahun 2021, dengan penulis Muhammad Muaz Al-Faris, Sufyan Sauri, Muhammad Andriana Ghaffar. Nah, reviewernya Safira Amalia Oktavianti, saya sendiri, tanggal reviewnya 1 Mei 2022. Tujuan penelitian untuk mencari tahu bentuk manajemen bimbingan konseling di masa pandemi dan untuk mematuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Subjek penelitian siswa-siswi SMK Negeri 19 Bandung. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitian, bimbingan konseling tim bimbingan dan konseling di SMK Negeri 19 Bandung melakukan 5 cara dalam melakukan manajemen BK di masa pandemi. Tahap yang pertama atau cara yang pertama yaitu perencanaan, yang dimana konselor sekolah menyelesaikan penilaian kebutuhan, proses, dan identifikasi hasil gitu. Dicari tahu apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, biasanya itu melalui asesmen, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan program-program BK dalam manajemen bimbingan konseling ini. Dan yang kedua itu tahap pelaksanaan, yang tentunya harus sesuai dengan tahap perencanaan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi, yaitu di mana melakukan evaluasi terhadap hasil pelayanan tersebut. Dan mengidentifikasi, yang keempat, mengidentifikasi kendala atau masalah yang dihadapi. Nah, dari SMK Negeri 19 Bandung, kebanyakan siswanya itu mengalami kendala di bidang internet ataupun di bidang media atau perangkat gitu ya. Soalnya di metode pembelajaran ini kan banyaknya jarak jauh gitu ya, atau dalam jaringan, sehingga membuat siswa itu kebanyakan sulit untuk mendapatkan internet atau ada keterbatasan internet atau perangkat. Kemudian yang kelima yaitu melakukan atau mengatasi kendala yang ada. Nah, di sini para tim BK dari SMK Negeri 19 mencoba untuk memberikan motivasi dalam bentuk pembelajaran online, kemudian menginstruksikan orang tua untuk tetap memperhatikan anak-anaknya dan kondisi rumahnya supaya siswa dapat belajar dengan seoptimal mungkin. Nah, kekuatan dari penelitian yang dilakukan, yang pertama, penulis itu menggunakan referensi jurnal yang banyak dan mendalam. Kemudian proses penelitian dijelaskan dengan runtut sehingga mudah dipahami dan menggunakan bahasa Inggris yang cukup mudah dipahami. Untuk kelemahannya, yang pertama kurangnya penjelasan mendalam mengenai solusi dari kendala yang dihadapi. Jadi untuk referensinya sudah mendalam, tapi solusi atas masalah-masalah yang ada itu kurang mendalam gitu. Dan yang terakhir, tidak ada rincian jumlah data objek penelitian dalam jurnal. Tidak ada jumlah khusus apakah siswa dari SMK Negeri 19 itu berapa, dan ada berapa yang mengalami kendala perangkat atau ada berapa yang mengalami kendala internet. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal, yaitu jurnalnya itu tentang jurnal berbahasa Indonesia yang pertama. Nah, jurnal yang saya ambil di sini yaitu yang berjudul tentang upaya pelayanan guru BK selama pandemi COVID-19 di SMP Negeri 2 Banjarmasin, yang dituliskan oleh Arsyad Al-Banjari. Nah, di dalam jurnal ini hasil penelitian yang dapat kita ambil yaitu bahwa di dalam penelitian ini terdapat
ada suatunya respon siswa dalam pelayanan guru bimbingan konseling selama pandemi COVID-19 yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki kendala atau hambatannya yang tersendiri. Contohnya, misalnya ada beberapa siswa yang tidak memiliki handphone, biaya yang kurang memadai untuk paket data, jaringan telepon yang lelet, sehingga siswa menjadi terganggu dalam pembelajaran. Dalam hal ini, maka orang tua hendaknya meluangkan waktu, mendukung dan menyayangi anak lingkungan rumah, karena anak biasanya memerlukan perhatian dan dukungan dari orang tuanya masing-masing. Nah, dari sini teman-teman kita dapat mengambil bahwa di dalam penelitian ini menjelaskan tentang guru BK yang melayani siswanya yang di masa dalam COVID-19 yang kurangnya memadai, misalnya kayak handphone, jaringan, paket data, yang begitu. Nah, di sini maka perlu seorang guru BK membimbing atau melayani siswanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jurnal selanjutnya akan dibahas oleh saya, Tanti Fitri, yaitu Jurnal Berbahasa Indonesia kedua dengan judul Layanan Bimbingan dan Konseling pada Masa Pandemi COVID-19. Jurnal ini merupakan jurnal konseling komprehensif volume 7, nomor 2, halaman 58 sampai 67 tahun 2022 yang ditulis oleh Rahmi Sofah. Tujuan penelitian yaitu untuk memenuhi tugas kuliah bimbingan dan konseling dan untuk mencari tahu manajemen bimbingan dan konseling pada masa pandemi. Subjek penelitiannya yaitu siswa dengan menggunakan metode penelitian menggunakan metode kualitatif studi pustaka. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, layanan bimbingan dan konseling sangat penting untuk dilaksanakan karena bimbingan konseling bertujuan untuk mengembangkan aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir siswa. Yang kedua, bimbingan konseling memiliki 4 komponen pelayanan, yaitu pelayanan dasar, responsif, individual, dan dukungan sistem. Yang ketiga, pada masa pandemi COVID-19, selain proses pembelajaran, guru bimbingan dan konseling juga dituntut untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mana teknologi informasi juga berada di kedudukan layanan dukungan sistem. Yang keempat, tantangan yang dihadapi oleh guru bimbingan konseling sendiri adalah beralihnya metode konseling ke via daring dari tatap muka. Yang kelima, teknik siberkonseling atau pendekatan layanan virtual menjadi alternatif walau pada praktiknya tidak seefektif konseling tatap muka. Lalu yang terakhir, banyak fasilitas internet yang bisa digunakan dalam bimbingan konseling, yaitu seperti chatting, website, email, dan lain sebagainya. Kekuatan dari penelitian ini, penulis menjelaskan solusi dari kendala yang dihadapi. Jadi di sini penulis itu menjelaskan seperti apa solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Lalu yang kedua, penulis menggunakan referensi yang mendalam. Kelemahan dari penelitian ini adalah subjek penelitian ini tidak dijelaskan secara rinci. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan membawakan kesimpulan. Berdasarkan pemaparan materi teman-teman saya sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling memerlukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Mengapa? Karena agar kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam realitanya pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di masa pandemi ini terdapat beberapa kendala atau masalah yang dihadapi. Contohnya seperti siswa yang bosan dengan pembelajaran jarak jauh, kurangnya bimbingan dan bantuan orang tua ketika belajar di rumah, dan kurangnya pemahaman tentang IT atau internet. Nah, berdasarkan berbagai kendala yang telah saya sebutkan, maka konselor di sekolah haruslah memotivasi para siswanya untuk dapat terus bersemangat dalam pembelajaran online ini. Kemudian menginstruksikan orang tua untuk memperhatikan anaknya yang sedang belajar dari rumah, dan berusaha seoptimal mungkin untuk menyediakan layanan online kepada siswanya. Selain itu, selama masa pandemi COVID ini, guru bimbingan dan konseling juga dituntut untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling secara daring, dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang mana teknologi informasi ini berada di kedudukan layanan dukungan sistem.
Maka hal ini termaksud tantangan yang dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling sendiri, yaitu beralihnya metode konseling dari tatap muka menjadi via daring. Namun dengan perkembangan zaman yang pesat, kini telah banyak fasilitas internet yang bisa digunakan dalam bimbingan dan konseling, yaitu contohnya seperti chatting, website, email, WA, telepon, dan lain sebagainya. Baiklah, cukup sekian presentasi kelompok kami pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Lalu dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.